Menurut kami sih, suku bunga akan naik ya, cuman timing-nya mungkin, tidak secepat, di Amerika. Di Amerika Serikat sudah mulai melakukan tightening, sementara di beberapa negara juga sudah menganut, kenaikan suku bunga. Memang saya setuju bahwa ada tekanan inflasi yang sedang terjadi seiring dengan kenaikan, eee, harga-harga komoditas, juga ada disrupsi mengenai supply seiring dengan, Covid, dan juga ada masalah geopolitik yaitu perang antara Rusia dengan Ukraina. Jadi kami bisa mengerti bahwa memang saat ini inflasi di Indonesia masih dalam tahap terkendali sehingga tekanan untuk Bank Indonesia menaikkan suku bunga mungkin nggak sekuat di Amerika di mana inflasinya sudah menyentuh angka 6-7%. Tapi over time tekanan terhadap currency dan juga inflasi mungkin akan memaksa banyak negara melakukan tightening, bukan hanya Indonesia. Oke, baik Pak Made. Jadi memang menurut analisa dari Anda juga tetap akan menaikkan begitu ya suku bunga BI ini di tahun ini. Tapi kalau kita perhatikan andai begitu misalnya Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga di tahun 2022 ini, apakah memang dari Adira Finance juga akan menaikkan suku bunganya di tahun ini atau justru di tahun depan, Pak Made? Ya, ini mungkin pertanyaannya ada dua hal. Nomor satu mengenai cost of fund, nomor dua mengenai lending rate kita ke konsumen. Kalau secara cost of fund biasanya multi finance kayak Adira Finance ini sangat tergantung oleh wholesale bank, wholesale funding. Artinya kita kan tidak boleh mencari dana langsung dari masyarakat. Jadi kita hampir semua pendanaan kita bersumber dari pinjaman bank, menerbitkan obligasi di pasar modal serta pinjaman luar negeri. Biasanya wholesale funding itu sifatnya sangat sensitif terhadap suku bunga pasar. Begitu suku bunga pasar naik, harga dari cost of fund dari wholesale funding akan naik. Sementara dari sisi lending, nah ini ada banyak faktor yang akan mempengaruhi apakah kami akan cepat menaikkan lending rate atau tidak. Nomor satu, kami tentu melihat kondisi konsumen. Ya, konsumen itu kita kalau naikkan lending rate membuat default juga nggak ada gunanya. Nomor dua adalah kami juga harus bersaing dengan semua tidak mau bahwa pricing kita yang paling mahal. Yang nomor tiga tentu kita menghitung-hitung mengenai profitabilitas kita. Jadi sebisa mungkin tentu menaikkan lending rate adalah angka terakhir yang harus dilakukan. Tapi in the meantime kita harus mewaspadai kenaikan suku bunga. Oke, baik. Pak Made, ini kalau misalnya kita lihat juga dari kondisi yang ada terkait adanya kenaikan inflasi, lalu juga kenaikan sejumlah harga bahan pokok ataupun komoditas yang mana juga memicu inflasi di sejumlah negara. Kalau misalnya kita berbicara terkait antisipasi ataupun kesiapan dari Adira Finance terkait hal ini untuk juga menjaga kondisi likuiditas pastinya dan juga memang untuk biaya dana perseroan ke depan seperti apa, Pak Made? Ya, kami ada di situasi yang sedikit lebih baik dari rekan-rekan kami karena Adira Finance majority owned by Danamon dan Danamon juga dimiliki oleh salah satu lembaga keuangan global terbesar yaitu MUFG Group. Jadi pendanaan kami cukup bervariasi. Nomor satu adalah kami juga melakukan pembiayaan bersama dengan Bank Danamon mencapai 47% dari aset yang kami kelola. Untuk pembiayaan sendiri atau pinjaman sendiri, Adira Finance juga mengandalkan pinjaman dari bank-bank perbankan nasional. Adira Finance adalah salah satu perusahaan yang aktif menerbitkan obligasi dan sukuk di pasar modal Indonesia. Dan kami sejak 10 tahun terakhir juga sudah masuk ke pasar offshore luar negeri dengan menerbitkan syndicated loan. Jadi dengan demikian bahwa secara akses pendanaan kami percaya dengan rating AAA, lokal dan juga triple B internasional, akses Adira Finance cukup bagus untuk mendapatkan sumber pendanaan. Di samping itu kami juga berhasil mendapatkan cash inflow setiap bulannya dari nasabah. Karena sebagian besar daripada pembiayaan Adira Finance adalah cicilan dan setiap bulan tuh nasabah mencicil balik pinjamannya ke Adira Finance. Jumlahnya bisa sekitar 2,5 triliun tiap bulan. Oke, boleh.